Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bahasa Indonesia. Kita sudah masuk tema 5, pahlawanku, subtema 1, perjuangan para pahlawan. KD-nya yaitu 3.7, menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks non-fiksi. Indikatornya menyebutkan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Kita masuk pembelajaran 1-3 ya, menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Kita tentu pernah membaca atau menyimak suatu cerita. Kemampuan kita dalam memahami isi bacaan dapat dilakukan dengan menjawab pertanyaan. Nah, untuk dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, kita perlu memahami dulu isi bacaan dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Ingat ya, memahami isi bacaan. Informasi merupakan sekumpulan data atau fakta yang diolah sehingga memiliki arti dan dapat dipahami oleh pembaca. Nah, semua informasi dapat kita peroleh jika kita menemukan kata kunci. Kata kunci adalah kata atau istilah yang merupakan inti dari bacaan. Ingat ya, kata kunci merupakan inti dari bacaan. Suatu pertanyaan biasanya mengandung kata tanya seperti berikut. Pertama, apa? Untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua, siapa? Untuk menanyakan tokoh di dalam cerita. Ketiga, di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Gunanya untuk menanyakan waktu. Selanjutnya, mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Dan keenam, bagaimana, yaitu untuk menanyakan cara, proses, atau tahapan. Kalian tentu masih ingat ya, sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang kata tanya ini ya, dan juga kegunaannya. Biasanya menjawab dari pertanyaan bisa tersurat atau tersirat di dalam teks. Nah, berikut ini penjelasan tersurat dan tersirat. Jawaban tersurat berarti jawaban tertulis jelas di dalam teks. Artinya, jawaban tersebut bisa kalian temukan dalam teks ya. Sedangkan kalau jawaban tersirat berarti jawaban harus disimpulkan dulu berdasarkan informasi dalam teks. Artinya, jawaban tersirat tersebut tidak ada di dalam teks. Nah, kalian harus membaca dulu, membaca dengan serius, dengan seksama, sehingga kalian bisa menyimpulkan informasi teks yang kalian baca tersebut. Menyampaikan jawaban dan menceritakan kembali isi teks. Ingat, untuk menjawab pertanyaan dengan tepat, kita harus membaca dan memahami isi bacaan dengan baik ya. Kalau tidak membaca dan memahami, kalian tidak akan paham dan tidak bisa menjawab pertanyaan dengan baik, apalagi menceritakan kembali teks tersebut. Jadi harus membaca dan memahami isi bacaan ya. Nah, salah satu cara membaca yang baik adalah membaca dalam hati atau tidak bersuara, tidak mengeluarkan suara. Dengan membaca dalam hati, kita dapat lebih cermat mencari hal-hal penting di dalam teks. Setelah membaca, kita diharapkan dapat menjawab pertanyaan dan menceritakan kembali teks. Caranya, dengan merangkai kembali jawaban-jawaban yang kita tulis menggunakan bahasa yang baik dan berurutan ya. Setelah kalian membaca lalu menjawab pertanyaan, nah kalian susun jawaban kalian tersebut menggunakan bahasa yang baik dan berurutan. Nah, setelah itu kalian bisa menceritakan kembali teks tersebut, teks yang telah kalian baca. Nah, jika menceritakan dalam bentuk lisan, gunakan lafal dan intonasi yang jelas agar dapat dipahami oleh pendengar.
Lisan maksudnya tanpa teks, tanpa bacaan. Jadi kalian menyampaikan secara langsung. Nah, itu dengan menggunakan lafal dan intonasi yang jelas. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.